Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Nah, saya harap semuanya sudah install itunya ya, examnya ya. Examnya sudah terinstall, ya udah punya editor yang siap digunakan, ya minimal Sublime gitu ya, jangan Notepad gitu. Kalau Notepad kan nggak ada ininya notifikasinya. Kecuali yang Notepad++ boleh lah ya. Nah, sekarang kita mulai dengan ini apa namanya proses instalasi. Bisa langsung diikuti ya. Kalau misalnya yang kan ini sudah siap nih dengan laptopnya ya, bisa langsung diikuti. Nah, sebentar saya juga sambil buka ininya slide-nya biar nanti juga ada dokumentasi buat kalian. Ya. Nah, yang pertama begini. Ini saya share screen untuk proses awalnya. Nah, yang pertama itu adalah dimulai dari ininya apa? Posisi softwarenya ada di mana gitu ya. Nah, posisi softwarenya ada di mana? Misalnya yang kemarin itu kan saya bagikan seperti ini ya. Filenya ada 4 ya, ada 4 file. Saya bagikan. Di sini ada code igniter, ada admin, ini nanti akan kita gunakan. Kalau ini Sublime-nya, ini exam-nya. Nah, exam yang saya bagikan memang yang versi yang bukan yang terbaru ya, yang masih PHP 7. Kalau yang terbaru itu PHP 8. Saya khawatir agak error gitu ya kalau misalnya PHP 8. Takutnya belum kompatibel dengan CI, maksudnya belum kompatibel dengan CI yang ketiga gitu. Karena kita kan masih pakai CI 3. Ya, sementara sekarang itu sudah ada CI 4 dan PHP 8 gitu ya. Nah, jadi saya pakai versi yang masih PHP 7. Nah, dan ini versi yang 64 bit. Kalau yang 32 memang harus download, biasanya yang yang Windows 7. Nah, itu yang masih pakai Windows 7 berarti yang 32 ya, 32 bit. Oke, proses pertama adalah kita ekstrak dulu nih code igniter-nya yang ini. Kita ekstrak dulu ya. Nah, di ekstrak here gini ya. Ekstrak here. Boleh pakai software apa aja, mau WinZip, WinRAR, apapun ya yang bisa mengekstrak, atau bawaan Windows-nya juga sebetulnya bisa gitu. Sebentar. Nah, setelah diekstrak itu kita cut ya, kita pindahkan ke folder XAMPP kita. XAMPP-nya ada di mana nih? Kalau yang saya ada di D. Mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang di C ya. Saya lebih nyaman ditaruh di D karena terpisah dari sistem. Jadi masuk ke folder exam-nya, lalu masuk ke folder htdocs-nya. Kemudian paste. Gitu. Nah, setelah ini kan sudah terpaste ya. Nah, kalau kita masuk ke dalamnya, ini sebetulnya aplikasi yang ready, yang siap kita gunakan, tapi belum dikonfigurasi, gitu, belum dikonfigurasi. Nah, nanti ketika kita mengakses di local host-nya, ini kan harus diketik nih foldernya. Ini kan nggak praktis ya, nama foldernya nggak praktis. Jadi kita sederhanakan aja untuk pembelajaran, kita sederhanakan jadi CI. Adapun nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin aplikasi yang misalnya ya namanya misalnya mau toko online atau misalnya apa gitu ya, itu boleh di sini kita ganti aja foldernya sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini hanya untuk mempermudah aksesnya aja gitu. Jadi si nama aplikasinya ada CI. Nah, lalu setelah ini terpaste, itu sebenarnya tidak ada lagi yang yang harus disignifikan karena CI ini hanya berupa script yang dijalankan gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke exam-nya jalankan. Nah, exam-nya jalankan, start, terus MySQL-nya juga jalankan, sampai dia benar-benar oke, sudah bisa jalan, baru kita buka browser kita. Nah, setelah itu kita buka browsernya kita, ya. Kita buka browsernya kita. Nah, ini kebetulan saya pakai Opera.
Sebetulnya nggak masalah mau pakai Opera, mau pakai Mozilla, atau mau pakai Chrome, itu bisa ya. Nah, kemudian kita ketik di sini localhost CI ya, nama folder yang tadi kita buat. Nanti kalau yang dibuatnya nama sendiri ya begitu nama sendiri di sini. Lalu enter. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalau ada tampilan welcome to CodeIgniter, nah ini berarti sudah aktif ya, sudah aktif. Sudah aktif artinya sudah ready, tapi memang belum siap digunakan. Selanjutnya, yang nyoba sekarang udah bisa tampil belum? Coba silakan. Ada yang sudah tampil seperti ini atau belum? Udah, Pak. Sudah, semuanya. Ada yang ini nggak? Ada yang nggak jalan? Pak, Gitu? tadi ketinggalan, Pak. Dicoba, Iya, ketinggalan tadi, Pak, Pak. ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Tinggal, Pak. Yang ulangi ganti lagi. nama tadi, Pak. Yang apa sih folder udah diekstrak, terus disimpan ke exam. Folder mana lagi? Iya. Oh ya, foldernya ya. Oke. Nah, saya ulang sedikit ya. Kita mulainya dari sini. Nah, ini mulainya dari ini saya hapus lagi nih ya. Saya hapus lagi. Oke, saya hapus lagi. Ini tempat source-nya. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Nah, ini kan yang tadi kita ekstrak ya. Tadi kan diekstrak ya, ekstrak here. Nah, setelah diekstrak here, nah ini satu folder ini ya, isi satu folder ini. Jadi dari luar aja. Itu di cut, lalu pindahkan ke folder examnya. Jadi folder examnya ada di mana nih? Kalau saya ada di local disk D, mungkin teman-teman ada di local disk C juga nggak apa-apa, tapi cari di sini lalu masuk ke exam. Dari masuk ke exam, terus masuk ke folder htdocs. Nah ini ya, nama foldernya htdocs. Nah setelah htdocs, lalu paste di sini. Nah paste di sini. Setelah paste di sini, nah, karena ini kan penamanya panjang nih, BCIT gitu kan, kalau misalnya mau dipanggil itu pasti foldernya juga harus dipanggil gitu. Jadi supaya untuk mempermudah pemanggilan, ini kita rename foldernya menjadi CI gitu. Nah, ini sebenarnya bisa di rename pakai nama sendiri juga bisa ya, karena ini kita masih latihan, nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, bila sudah terinstall ini, udah di paste di sini. Ini kan kalau kita masuk ke foldernya, nah ini ya, ini udah ready nih sebetulnya, tapi belum dikonfigurasi. Hanya benar-benar masih mentahan lah. Nah, cuman dengan library-library yang sudah siap. Nah, sekarang setelah ini kita jalankan examnya. Nah, examnya jalankan di start gitu ya. Nah, di start ini sampai dia jadi hijau, sudah selesai, sudah hijau. Lalu buka browsernya ya. Buka browsernya. Adi mic-nya di Saya mute aja. Oke, dilanjut ya. Nah, apabila sudah buka browser kita, lalu kita ketik di sini localhost slash ya CI folder yang tadi kita rename. Enter. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Tuh. Kalau misalnya kita ganti foldernya ya berarti harus sesuai ya CCI ya berarti folder CI. Nah, oke. Sampai sini gimana? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Masih ada yang ketinggalan? Sudah? Oke. Ya, sekarang lanjut dulu ya ke slide-nya. Bentar.
Kita lanjutkan dulu sebentar. Ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Yang tadi saya jelaskan, nanti bisa dilihat, nanti filenya saya share. Nah, lalu, nah kalau sudah instalasinya oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kita akan bahas ininya, apa, file-filenya. Nah, file-filenya dan folder-foldernya apa saja fungsinya, terus apa yang harus diperhatikan, apa yang paling penting di sini gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu. Langsung aja. Nah, kita masuk ke folder CI di Explorer-nya. Lalu ini ada 3 folder dan ada file ya, files. Nah, ini ada fungsi-fungsinya. Kalau ya Pak di aplikasi di yang akan kita buat itu maksudnya kode-kode yang akan kita taruh atau yang kita buat itu harus berada di file application. Nah, jadi nanti berada di foldernya application. Nah, di sini nanti kalau masuk application ini nanti saya jelasin lagi. Nah, di sini di dalam folder application ini kita nanti menyimpan kode-kode yang akan kita buat. Lalu ada folder system. Nah, folder system ini di sini adalah kode-kode yang dibuat oleh si pengembang CodeIgniter-nya. Jadi seperti library, ya, terus add-on. Nah, ini ada bawaannya di sini. Dan size-nya sebetulnya ukurannya kecil ya. Coba kalau kita lihat di sini ukurannya hanya total ukurannya berapa nih? Nah, hanya sekitar 1 mega nih, malah 2 mega lah, hampir 2 mega gitu. Nah, lalu di sini ada user guide. Nah, user guide sebetulnya gede nih, ukurannya sekitar 9 megaan. Nah, user guide ini isinya sebetulnya dokumentasi atau help-nya. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari library ini, fungsi ini itu buat apa gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai si user guide. Caranya bagaimana? Nah, caranya contoh ya, saya kasih contoh di sini, misalnya bisa diakses dari browser. Di sini di yang welcome ini sebetulnya ada clue-nya di sini. If you are exploring CodeIgniter for first time, jadi kalau pertama kali kita pakai, ya you should start reading the user guide. Yang maksudnya disarankan untuk baca user guide-nya dulu. Gitu. Nah, kalau kita buka, diklik aja user guide-nya, nah dia nih akan mengakses secara offline, ya, akan mengakses secara offline, ya, mengakses offline. Nah, di sini istilahnya ada tutorialnya juga, ada introduction juga, tapi memang semuanya bahasa Inggris, jadi harus mau nggak mau harus bisa ya bahasa Inggris, paling tidak bisa bacanya lah ya gitu. Nah, di sini nanti ada keterangan-keterangan gitu ya. Ada tutorialnya juga, terus ada library. Nah, sebetulnya yang kita butuhkan ini library ini. Karena kan kita nggak mungkin hafal semua library yang ada di sini. Nah, seperti contoh ya, misalnya kita butuh library tentang email ya, berarti kan email class. Nah, email class itu apa aja isinya? Nah, nanti di sini ada penjelasannya ya, ada penjelasannya email class itu apa aja. Nah, ya, Yang saya diklik kok masih loadingnya Pak, yang user guide-nya. masih loading ya, mungkin masih berat ya. Harusnya enggak sih gitu, karena memang offline ya, ini offline gitu. Nah, ya ini nanti contoh aja ya. Nah, terus bentar, mana lagi ya? Seperti ada view model, nah nanti bisa dilihat lah. Ada nih salah satu contohnya seperti library database reference. Nah, database gimana, konfigurasi database itu seperti apa. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, ya ini sebagai reference lah. Nah, kemudian ini saya balik lagi ya. Ini istilahnya kayak bukunya lah ya, buku manual booknya lah. Nah, saya balik lagi ke yang pertama di sini. Nah, kan ini tampilan awal ya. Nah, kita balik lagi ke folder ini dulu deh. Nah, di sini kan user guide ini, kalau misalnya nanti sudah jadi nih aplikasi kita, mau kita publish gitu, atau langsung kita deploy, ini user guide bisa dihapus.
gitu. Jadi kalau user guide dihapus, sebetulnya si seluruh aplikasi CI itu ini yang masih kosong ya, yang belum ada kode-kodenya. Kalau saya propertieskan di sini sekitar berapa? Ini cuma 2 mega ya ininya ukurannya. Jadi ya benar-benar kecil, ringan. Jadi untuk pertama kali belajar framework memang cocoknya Coordinator. Ya, nanti kalau misalnya sudah paham paling enggak tentang apa namanya view model controllernya, nah itu mungkin bisa belajar framework yang lain. Nah, kemudian saya akan bahas ininya nih, folder di aplikasinya apa aja ya. Application itu ada folder apa aja. Nah, di application itu ada folder yang perlu menjadi perhatian itu adalah folder ini, config, controller, models, dan view. Kalau config itu untuk konfigurasinya, konfigurasi CI-nya. Nah, yang controller, lalu view, models, nah ini di mana kita menyimpan si filenya. Jadi si filenya juga nggak sembarangan, nggak bisa sembarangan kita taruh sini, lalu nanti di run gitu, itu nggak bisa. Kalau modelnya kayak gitu udah bukan framework, tapi modelnya itu seperti PHP native ya. Jadi ini ada aturannya, ada rules-nya yang harus yang harus dipatuhi. Seperti di sini. Ini ada controller, ada models, ada view. View ini fungsinya untuk tampilan. Ya, jadi yang berurusan dengan tampilan itu adanya di view. Kita bikin HTML di sini gitu. Terus models di sini perintah-perintah yang berhubungan database. Jadi misalnya mau ngambil tabel, jumlah recordnya berapa, terus pakai select, update, delete. Nah, itu di sini perintahnya ada di sini di models gitu. Berupa script PHP. Lalu ada controller. Nah, controller ini fungsinya mengatur. Jadi kalau misalnya ada request untuk login, request login kan tampilannya ada di view nih, tampilan loginnya. Lalu request login ketika dia validasi, controller akan si view ini dia akan menghubungi controller untuk request tentang database. Nah, dari controller ini dia akan request lagi ke models untuk koneksi ke database. Nah, dari database diambil datanya, di-retrieve, lalu diberikan lagi ke controller. Setelah diberikan ke controller, baru ditampilkan ke view. Nah, jadi nggak langsung gitu. Nah, dengan model seperti ini akan sulit untuk dihack sebetulnya, karena dari sisi security-nya juga bagus ya. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk dulu ke slide ya, biar berurutan informasinya. Nah, ini yang tadi dijelaskan, ada application, ada sistem, ada user guide. Nah, lalu directory yang terdapat dari coordinator-nya yang tadi saya agak kelewat sih. Ada apa? Ada editor config, ada gitmore, ada composer, JSON. Nah, ini yang ada di root-nya. Nah, ini yang di luar, nah di sini. Nah, ini ya. Editor config, gitmore, composer. Nah, ini composer dan gitmore ini kalau gitmore ini berfungsi untuk bekerja dengan GitHub. Kalau Composer bekerja dengan Composer. Nanti itu sih lebih advance lah ya, level advance. Nah, maaf. Nah, di sini ada indeks. Nah, indeks di sini ya, indeks di sini isinya juga ada sedikit konfigurasi, Nanti saya jelaskan konfigurasi apa sih yang ada di indeks gitu ya. Di samping kan tadi saya udah singgung ada folder config ya, di config ini juga sudah ada foldernya gitu. Nah, di situ di config juga nanti ada file-file yang harus kita edit. Oke, nah di sini tadi yang saya jelaskan model view controller ya, konfigurasi config. Nah, ada juga indeks HTML ini untuk mencegah direct access. Jadi nanti ada kayak access denied gitu kalau misalnya ada orang yang berusaha mengakses si filenya gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, cukup jelas? Pak, PPT-nya nanti boleh di-share, Pak. Gimana? PPT-nya itu boleh di-share nanti. Oh iya, nanti saya share. PowerPoint-nya di-share. Bahkan ini juga nih, Zoom meeting juga saya rekam ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa akses kalau ada yang kelewat-kelewat gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Nggak ada? Kita lanjutkan? Lanjut dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Iya. tadi. Oke, kita lanjutkan. Tapi ini dicoba ya, sambil dicoba ya. Kalau nggak Ya. dicoba nanti jadi nggak bisa ngerasain ini gimana sih cara pakainya gitu. Jadi nanti kalau dicoba ada yang kendala langsung tanya aja ya. Nah, kita lanjutkan ke konfigurasinya ya. Kita lanjutkan ke konfigurasinya. Nah, di sini ya. Ini kan kalau tadi tuh pas waktu awal dibuka itu kan ada tampilan seperti ini. Nah, ini tuh sebetulnya file ini ya, tampilan ini. Nih, saya langsung buka dulu. Di mana ya? Nah, ini. Nah, tampilan ini kan kalau di PHP native tuh ketahuan ya, ini ada di file apa gitu ya. Bisa dilihat gitu, tinggal dicari aja. Kalau di CI nggak semudah itu, kita nggak tahu ini filenya di mana gitu. Nah, ini adanya di folder view, adanya di folder view. Isinya yang welcome to coordinator itu adanya di folder view yang ditampilkan oleh controller yang namanya welcome. Nah, ini dia ada penjelasannya. Jadi dia berada di folder view, nama filenya adalah welcome_message.php. Lalu application controllers welcome ini yang berfungsi untuk menampilkan atau memanggil si welcome message ini. Nah, kita lihat ya langsung. Kita lihat di sini ke view. Nah, di sini ada di application, lalu ke view. Nah, di sini. Nah, ini filenya welcome_message. Nah, ini belakang PHP-nya nggak kelihatan, tapi di sini kelihatan ya. PHP file. Sebenarnya di sini ada extension-nya .php sebetulnya. Nah, ini kita buka ya. Bisa kita buka di sini. Kita double klik aja. Ya. Pak. Oke. Pak. Ya, gimana? Mama bisa dibuka? Saya emang nggak bisa. Di open aja langsung. Ini udah kelihatan belum? Ini. Aja. Di double klik aja yang PHP-nya, yang welcome. Udah, Pak. Udah kan? Kalau yang pakai Sublime kayak gini nanti tampilannya. Ya. Kalau yang pakai apa tadi ada yang pakai Visual Code juga kurang lebih sama lah ininya ya tampilannya. Ya, gimana? Saya udah pasang Sublime Text-nya, tapi belum bisa muncul kayak gitu. Ini ya, samping ininya ya? Ya, harus Yang di open folder with ya? dulu ya. Iya, ini harus di open with dulu. Jadi ini di open folder dulu. Ya. Ini open folder. Nah, open folder apa yang kita akan bekerja di folder apa gitu. Misalnya contoh nih kita bekerja di folder htdocs, berarti yang berada di htdocs itu akan ada di samping. Kalau kita select folder, nah ini nanti akan otomatis dia ngebuka. Nah, kayak begini. Nah, ini foldernya kan yang ada di htdocs gitu. Nah, ini enaknya sih kayak begini kalau kita bekerja lebih dari satu aplikasi. Tapi kalau kita hanya satu aplikasi ya kita cukup buka yang CI-nya aja. Jadi di sini files, open folder, nah CI-nya aja cukup. Lalu di select. Nah, ini nanti tampilannya nah akan seperti ini. Blank dulu dia, blank dulu ya. Nah, setelah blank baru apa namanya? Baru bisa dipakai. Nah, enaknya kalau tampilan kayak gini kan tinggal dibuka lalu tadi ya view gitu. View welcome message.php. Nah, ini kan ya. Nah, di sini. Ini welcome message.php. Tadi kan katanya si tulisan welcome to coordinator itu ada di sini. Di mana coba? Nah, ini kan title ya. Title mah di atas ya, atasnya. Kalau ini nah ini tulisannya nih, welcome to coordinator. Ini misalnya kalau kita ganti ya, kita ganti misalnya dengan pemrograman web misalnya. Nah, misalnya kita ganti dengan pemrograman web lanjut, kita save, lalu kita buka browsernya. Nah, ini yang tadi, ini kan welcome to coordinator. Karena kita sudah rubah filenya, kita harus refresh. Nah, berubah kan? Nah, ini berubah. Berarti ini ya memang itu kan filenya, itu filenya di situ. Nah, terus ini kan view ya, file view ini. Terus bagaimana caranya si controller ini bisa memanggil view? Nah, ini beda lagi ya
caranya. Ini saya lihat, saya buka lagi. Nah, file view itu adanya di folder view. Nah, kalau controller berarti adanya di folder controller. Kita masuk ke controller, nah, ada controller yang namanya welcome.php. Nah, ini welcome.php. Nah, ini isinya, isi controllernya. Controller itu berupa kelas, ya, sehingga penulisan kelas dan nama filenya itu harus sama. Jadi misalnya kelas welcome, nah berarti nama filenya juga harus welcome gitu, dengan penulisan huruf besar di depan. Jadi huruf awalnya harus huruf besar. Itu udah aturan penulisan untuk kelas di CI. Nah, itu ciri khasnya. Lalu ditambahkan extends CI controller. Jadi kalau nggak ada extend CI controller, ini tidak diidentifikasi sebagai sebuah controller gitu. Nah, dari sini, di sini dalam kelas ini isinya adalah berupa function atau method ya. Kalau di istilahnya OOP itu nggak ada function, tapi adanya method ya, gitu ya. Nah, method. Nah, di sini isinya function ya, isinya function atau method, mungkin perintahnya kayak gini sih, function index itu public itu berarti bisa diakses oleh semua kelas yang ada gitu. Lalu perintahnya apa? Perintahnya cuman gini, this load view. Nah, ini artinya load view dengan nama apa? Nama view-nya. Nama view-nya welcome message. Nah, ini welcome message ini adalah nama file view-nya. Jadi kalau misalnya welcome message.php-nya yang ada di folder view-nya itu nggak ada, ini pasti error. Nah, ini pasti error, dia pasti masalah lah. Ini kita ganti misalnya ya, ini E-nya misalnya nggak ketulis gitu ya, masa gitu. Save, terus kita lihat di sini. Nah ini bingung kan? Error was encountered, unable to load requested file. Nih, file ini nggak ada katanya, welcome message ini nggak ada gitu, karena kita salah ngetik. Nah, gitu ya. Jadi harus sama yang ada di sini, yang ada filenya dengan yang ada di sini harus ada. Nah, ini tentang controller. Sekarang ini sekilas aja ya, karena memang nanti tentang view model controller itu akan saya bahas di pertemuan selanjutnya, karena itu lumayan banyak yang harus diatur dulu. Sekarang kita akan bahas tentang ininya apa, konfigurasi minimum dari CI-nya itu sendiri. Nah, sekarang yang akan kita buka adalah berada di directory config ya. Directory config. Nah, ini ada beberapa file yang akan kita edit ya, yang akan kita edit. Enaknya sih kita bukanya pakai Sublime di sini, kelihatan biar langsung gitu, nggak bolak-balik Explorer gitu ya. Nah, dari sini kita masuk ke folder config. Nah, ini ada beberapa files ya, ada beberapa files yang harus jadi perhatian. Yang pertama itu file autoload. Nah, ini kalau dibuka, klik, di double klik, autoload ini berfungsi untuk loader berupa loader package, library, drivers, helps files, custom config, yang lain-lain. Di sini juga ada keterangannya sih, models juga termasuk models. Nah, jadi di sini ada bagian-bagian yang berguna untuk meloading file-file yang dibutuhkan untuk si aplikasinya. Nah, ada library. Nah, library ini berarti isinya tentang perintah-perintah yang akan digunakan. Nah, ini kan banyak ya, ada package itu apa ya, library, drivers ini. Nah, itu nantilah bisa kita pelajari lebih detail. Nah, tapi yang jelas yang di awal-awal ini yang jadi perhatian adalah library ya, terus helper files sama models. Itu yang akan kita jadi perhatian kita. Di mana? Di sini ya. Nah, kita cari ini. Ini kan load package, ini kalau pakai package. Yang jadi perhatian adalah ini, library. Auto load library. Library-nya apa aja gitu. Library-nya, nah contohnya di sini bisa email, session gitu ya, bisa database. Nah, ini fungsinya dia akan meload file library yaitu kelas email dan session yang berada di directory sistem. Yang tadi ya sempat saya singgung sedikit tentang sistem. Nah, ini bisa dilihat di sini.
Nah, di luar nih, ini kan aplikasi nih, saya close dulu nih aplikasinya. Nah, ini sistem, ya, dibuka. Nah, ini ada library. Nah, ini library bawaannya. Nah, ini. Kalau misalnya dia tulis email, berarti dia akan ngebuka library email gitu. Nah, ini nama filenya. Di sini perintah-perintahnya terisi, terdapat. Nah, ini ya, library email itu isinya apa aja. Ya, ada macam-macam, ada CI email. Nah, ini nantilah yang kalau kita butuhkan ya untuk berhubungan dengan kode-kode yang berhubungan dengan email. Nah, selanjutnya apalagi nih, ada session ya, session juga ada di sini yang berhubungan dengan session, perintah-perintah yang berhubungan dengan session ya, ini ada di folder session, bahkan satu folder nih untuk session. Nah, ini session PHP. Terus database. Nah, anehnya kan di sini database kok nggak ada gitu ya. Mana database nggak ada gitu. Nah, ternyata database ini, library dari database ini dia bukan memanggil library yang ada di sini, tapi dia mengambil memanggil perintah konfigurasi database yang berada di folder ini apa? Yang berada di folder config terus database. Nah, ini. Nah, dia manggil ini ya, manggil ini plus ini juga memanggil sistem yang berhubungan dengan database-nya ini. Jadi kalau misalnya ini kan fungsi-fungsinya nih, fungsi-fungsi si database-nya dalam sistem. Dia terpisah dari library karena ini sudah bersifat umum database itu. Cuma ada syaratnya kalau misalnya kita bikin di sininya library-nya database ya, database ini kita masukin, kalau yang email session ini sih nggak masalah, nggak akan error. Kalau database-nya kita bikin di sini, tapi file database di config-nya tidak kita konfigurasi, aplikasi kita pasti error. Nih. Ya, yang tadi CI. Nah, error nih. Warning gitu. Access denied. Ya, user guide user localhost itu using no password itu error. Bingung dia. Require once artinya ada sesuatu yang salah. Nah, kalau menemukan kayak begini, ini bukan programnya yang salah, tapi kita memang belum mengkonfigurasi file database-nya. Apa saja yang dikonfigurasi? Itu kita buka, lalu masuk ke ini yang library ya, kita baru masih auto load library untuk database. Tapi harus diselang dulu ke file database dulu nih. Nah, kita buka database-nya, apa yang disetting di sini? Nah, ini setting di bagian bawah berupa host name, ini sudah pasti localhost, kecuali kita punya host dengan nama yang berbeda. Lalu username-nya. Nah, username-nya apa? Biasanya kalau localhost yang ada di komputer kita, username-nya adalah root. Atau bisa juga kita bikin user sendiri. Gitu. Lalu password-nya kan dikosongkan ya, blank gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah database-nya. Nah, database-nya, apa nama database-nya? Nah, tapi kalau kan kita belum bekerja dengan models ya, berarti ini masih dikosongkan, nggak masalah sih kalau untuk sekarang, karena modelsnya belum digunakan. Nah, yang penting localhost, username, dan password-nya terisi, sehingga kalau kita save, terus dengan library yang kita load adalah database, ini si CI kita bisa berjalan. Nah, ini kalau kita refresh, nah dia udah normal lagi. Artinya nggak ada yang error tuh, sudah pas lah ya. Sudah sesuai dengan settingannya. Nah, ini. Nah, ini. Saya lanjut lagi ya. Jadi kalau untuk database, ini hanya sedikit ya. Tapi ini nanti ada di slide kok. Untuk auto load, saya lanjut lagi. Setelah library itu apalagi? Ini ada helper. Helper yang berhubungan dengan controller juga sebetulnya ya. Berhubungan dengan controller juga. Nah, di sini helper. Nah, helper ini sih biasanya yang kita gunakan adalah URL. Jadi yang berhubungan dengan path URL, terus link gitu ya, hyperlink. Nah, itu kita pakai helper URL. Nah, si helper ini juga sebetulnya ada di folder ini. Folder di sini yang ada di sistem. Mana sistem? Sistem helper. Nah, ini. Ini helper-helper yang kita butuhkan ya. Nah, lalu ini URL. Jadi tadi ya, yang pertama adalah library, yang kedua adalah helper.
Yang ketiga adalah models. Nah, model ini file yang akan di-load ketika kita berhubungan dengan database. Nah, untuk sementara ini kan kita tidak berhubungan dulu dengan database karena kita belum bikin database. Jadi kalau sekarang sih dikosongkan aja karena ini belum dibutuhkan. Ini model di sini harus sesuai dengan yang ada di folder application model. Nah, ini kan masih kosong nih modelsnya. Jadi kalau nanti udah ada isi modelsnya, baru kita ketik dulu modelsnya. Jadi nggak sembarangan juga kita koneksi ke database, tapi si modelsnya tidak didaftarkan di sini gitu ya, tidak di load. Nah, itu juga jadi error nanti. Gitu. Nah, itu untuk yang auto load. Jadi cuman itu aja auto load ya. Yang di setting cuman library, helper, dan models. Tapi modelsnya nanti, bukan sekarang. Sekarang belum kita pakai. Selanjutnya, apalagi file yang harus kita konfigurasi setelah auto load, terus database ya, terus ada lagi si file config. Nah, file config ya. Jadi tadi setelah auto load, terus database, sekarang config. Nah, config apa? Yang disetting cuma satu kalau config, ya ini si base URL. Base URL ini adalah sebuah konstanta yang akan digunakan oleh CI-nya. Jadi kalau misalnya seperti inilah base path, ya define base path gitu kan. Ini mengacu ke base URL. Nah, si base URL-nya ini harus kita setting. Berfungsi untuk pengaksesan file aplikasi kita. Nah, base URL bagaimana ngetiknya isinya? Itu kita ngambil dari browser. Nah, dari sini, dari browser localhost. Nah, ini kita copy nih. Ya, localhost CI ini kita copy ya. Lalu kita paste di sini. Nah, ini jadi HTTP localhost CI. Nah, ini adalah si base URL-nya. Itu istilahnya folder root-nya lah ya. Folder root-nya di sini kita pakai. Nah, sudah kalau config cuman itu aja. Untuk saat ini cuman ini aja, si base URL aja. Terus ada index page, ini index PHP ini sih nggak dirubah ya, tetaplah kayak begini gitu. Bentar. Aduh, lobet nih. Ini dulu. Oke, lanjutan lagi. Ini udah config, udah auto load, udah database. Selanjutnya itu config cuma itu aja ya, cuma base URL aja. Nah, selanjutnya yang kita setting lagi adalah roots. Ya, roots. Nah, file roots. File roots ini berhubungan dengan controller. Nah, ini di sini nih contohnya. Default controller. Jadi yang akan kita setting cuma ini aja nih. Default controllernya apa atau controllers yang lain kalau misalnya kita butuhkan untuk default controllernya gitu. Apa sih yang dimaksud dengan default controller? Nah, ini ya saya jelaskan dulu. Saya balik lagi ke browser. Nah, sebetulnya gitu ya. Sebetulnya si localhost CI ini itu harusnya nulisnya pakai index gitu. Index.php. Nah, gitu ya. Index.php, lalu controllernya ditulis ya. Controllernya apa? Welcome kan? Controllernya welcome, lalu functionnya apa? Index. Nah, sama ya tampilannya. Karena si welcome controller ini berupa default controller ya, berupa default controller, otomatis tidak perlu dituliskan seperti ini ya, cukup langsung ke ininya aja, cukup seperti ini. Nah, gitu. Tapi nanti kalau yang indeks, kalau nanti kita bikin controller lagi dan kita ingin mengakses, nah ini sistemnya kayak gini, indeks PHP dulu, lalu nama controllernya apa, dan yang berikutnya adalah nama functionnya yang dipanggil di controller. Nah, ya, seperti ini indeks.
Kenapa indeks? Ada indeks ya di ini di controller. Nah, kita lihat nih. Kita lihat ke file controllernya yang tadi yang welcome nih, welcome PHP. Nah, welcome PHP ini dia punya function index. Nah, ini nih, function ini sebetulnya gitu. Kalau kita ganti nih, kita ganti ya ind gitu, save gitu. Terus kita buka di browser gitu. Ya. Lalu kita refresh, ini kan welcome index. Nah, ini error nih. Page you requested is not found gitu. Karena kita nulis fungsinya salah gitu. Nah, kalau ini IND bener kan gitu. Nah, jadi udah mulai kelihatan nih bedanya PHP native sama CI. Kalau PHP native itu yang diakses berupa file. Tapi kalau CI itu yang diakses berupa function gitu. Function yang berada di controller gitu. Jadi bisa lebih banyak semakin kita misalnya kita bikin beberapa function ya itu yang kita panggil gitu di CI. Beda dengan PHP native. Kalau PHP native kan filenya di sini. .php-nya harus diketik. Nah, itu kan sangat mudah, rentan banget untuk dihack gitu, ketahuan gitu. Ini kayaknya nama filenya ini bisa kebuka gitu. Sementara kalau ini dia function. Jadi nggak sembarangan dia bisa mengakses si controllernya dan nggak akan sulit karena namanya bisa macam-macam kan ya, bisa beda. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum saya lanjutkan. Sampai sini ada yang tanyakan? Kira-kira cukup jelas? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kalau tadi kan Lanjut dulu misalnya aja, Pak. Silakan. misalnya di browsernya, Pak. Ya. Ada error gitu, Pak. Langsung ada pemberitahuan. Itu skripnya dari mana, Pak? Error pemberitahuan itu biasanya dikasih tahu sih di line berapa gitu. Sama aja kayak PHP native, tapi mengacunya ke controller biasanya. Misalnya kan kita mau ngakses ini saya coba kasih error ya. Saya coba kasih error di ininya, di controllernya coba. Iya deh. Nah, ini ya. Ini misalnya nah ini line 23 kan ya? Ini line 23. Misalnya saya salah ngetik kayak gini misalnya. Save. Terus kita buka di sini lalu kita refresh. Nah, lihat nih, ada kan? Error, parse error gitu. Di file name welcome. Nah, ini sebenarnya udah diketahui di controller file welcome line 23. Nah, kalau line 23 berarti kita kelihatan di sini. Nah, ini line 23 ya. Kalau dilihat di ininya, nah di teks kita, nah ini kan line 23 nih. Nah, seperti itu. Berarti langsung ketahuan, Pak? Langsung ketahuan. Nah, langsung ketahuan. Cuman fokusnya bukan nanti dia ngasih tahu ini file apa yang errornya seperti yang tadi nih. Nah, dia ngasih tahu nih file apa yang error. Nih kan ada tulisannya controller welcome. Nah, berarti kita fokusnya ke file ini. Kalau errornya ada di view, nanti dia ngasih tahu di application view file apa di line berapa gitu. Terus kalau errornya di model juga sama, nanti dia ngasih tahu di sini errornya di line berapa. Nah, kalau udah dibenerin sih nanti akan berjalan dengan baik lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum kita coba praktek Lanjut. sedikit. Nah. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi kok ya, sedikit lagi. Dan ini kita coba-coba ya. Coba praktek sedikit. Nah, sekarang contoh, misalnya tadi kan indeks ya. Nah, indeks nih. Indeks, misalnya saya mau bikin function baru. Misalnya, ini bisa nih kita copy aja di sini. Saya contoh, ini function baru. Lalu di sini kita paste. Ya. Namanya nggak boleh sama ya. Kalau udah ada indeks berarti kita nggak boleh indeks lagi, harus ada yang sama, ada yang berbeda lah gitu. Misalnya saya kasih namanya contoh misalnya.
namanya contoh. Nggak usah gede-gede juga sih. Itu juga nggak apa-apa. Nah, contoh. Lalu si contoh ini akan memanggil view apa? Oh, contoh sih salah ngetik. Contoh. Nah, di sini dia akan memanggil file view namanya juga contoh gitu ya. Nah, namanya contoh. Artinya ini harus ada di folder view file yang bernama contoh juga ya. Kalau kita save berarti kita harus buka di folder view-nya. Nah, misalnya di folder view nih, kita buka ke sini. Nah, ini saya kasih contoh aja yang welcome message ini saya copy nih ya. Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita bikin baru di folder view-nya. Kita klik kanan new file, pas di view-nya klik kanan new file. Lalu paste di sini. Nah, lalu kita save dulu ya. Nah, di save jangan lupa ditaruhnya di application, di view. Misalnya kasih nama yang tadi kan kita mau cari namanya contoh gitu. Nah, contoh.php. Lalu save. Ini saya hapus misalnya kan untuk membedakan, kalau yang tadi kan welcome ya. Ini saya hapus misalnya jadi contoh. Lalu ini saya hapus. Ini kontainernya nggak apa-apa lah, saya pakai kontainer dikit. Ini CSS-nya. Oke, nah seperti inilah. Misalnya ini saya edit seperti ini. Ini title-nya saya ganti dengan contoh. Nah, begitu ya. Lalu di save. Nah, ini udah nih file contohnya sudah jadi. Nah, terus di welcome controller-nya juga kita sudah bikin seperti ini. Sekarang kita tes. Coba dites di ininya ya, browsernya. Nah, di sini kita buka browsernya. Begini urutannya, CI, index, PHP, terus nama controllernya. Setelah nama controllernya baru nama functionnya. Tadi functionnya adalah function contoh ya. Contoh. Nah, ada ya contoh kayak gini. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau nyoba dulu? Seperti tadi? Udah Pak, dicoba. Udah bisa. Udah bisa ya? Ya. Ya, gampang ya. Berarti gampang lah CI itu. Jadi harus dicoba. Kalau nggak dicoba pasti nggak akan bisa gitu. Karena rumit gitu. Jadi begitu cara bekerja dengan CI. Jadi harus nge-link nih. Pikiran kita harus nge-link. Kalau kita mau bikin tampilan berarti di view. Kita bikin di view. Udah itu sama controllernya harus dipanggil. Nanti kalau misalnya si view-nya butuh data dari database, nanti view-nya akan nge-request ke controller. Nah, dari controller dia akan nge-request ke model nge-request ke database. Nah, database baru memberikan datanya, lalu dari si modelsnya dia akan berikan datanya ke controller, balikin lagi. Setelah controller baru dia masuk ke view lagi. Jadi memang agak muter-muter, cuman ya begitu caranya supaya si file itu bisa lebih secure gitu ya, lebih aman lebih aman seperti itu. Nah, framework yang beredar sekarang gitu ya, itu rata-rata hampir semuanya menggunakan konsep model view controller gitu. Jadi kebayang kalau misalnya kalian nggak belajar model view controller dari sekarang, waduh gitu ya, sampai luar tuh ini apa gitu kan nggak jelas gitu. Makanya dari sekarang mulai diajarkan model view controller. Jadi memang agak sedikit ya, lompat sih sebetulnya dari PHP native ya, yang tadinya cuma kita belajar koneksi database gimana gitu ya, terus cara nampilin tabel, nah kayak gitu-gitu. Ini berubah langsung ke framework gitu. Soalnya kita harus kejar juga yang sekarang sedang istilahnya sedang happening lah gitu ya. Sedang happening itu apa nih gitu ya, jangan sampai tertinggal. Nah, kan waktu pertemuan sebelumnya saya udah ngejelasin
yang namanya framework tuh banyak gitu ya, tidak hanya PHP aja. Nah, memang yang paling mudah, yang paling pertama kali dipelajari, mudah dipelajari itu adalah CI. CI juga versi 3. Walaupun CI versi 4 itu masih bisa pakai gaya-gaya CI 3 gitu ya. Cuman ada beberapa fungsi yang baru gitu, yang lebih baru yang gunanya untuk mengimbangi framework yang lain gitu. Framework yang lain seperti apa yang namanya engine framework gitu. Itu seperti Laravel tuh. Laravel dia pakai engine framework. Jadi si filenya nggak harus berada di folder htdocs. Jadi dia bisa ngedirect ke Apache-nya. Nah, itu pakai engine framework. Jadi kita bisa naruh di mana aja si filenya. Nah, tapi ada konfigurasinya. Dan CI4 sudah bisa seperti itu gitu. Jadi dia bisa juga seperti itu, tapi hanya bisa di CI4. Nah, sudah mulai bisa kayak gitu, tapi masih dikasih pilihan. Kita bisa mau aktifkan si framework engine-nya atau enggak. Kalau enggak berarti kita pakai gayanya yang CI 3 gitu. Tapi kalau yang ya sebetulnya ya sebelum nanti kita loncat ke CI 4 ya sebaiknya CI 3 dulu deh gitu ya, dasarnya dulu dari CI 3. Kalau sudah paling enggak terkuasai view model controllernya, nah baru nanti kita coba ke yang CI 4-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Silakan. Kalau satu controller itu bisa beberapa view, Pak? Bisa. Bisa. Satu controller bisa beberapa function ya. Nih, function itu bisa mengakses beberapa view. Terus si controllernya sendiri bisa lebih dari satu gitu ya. Jadi misalnya welcome 1, welcome 2, welcome 3 itu bisa gitu. Di dalamnya bisa berupa function lagi. Nah, jadi kan kalau dari segi apa namanya? Kan kalau di PHP native itu kita harus bikin file. Nah ya, bikin file. Sementara kalau bikin file itu kan pasti ada space-nya. Space si hard disk-nya kan kepake gitu. Nah, sementara kalau di CI kan kita hanya butuh bikin ini aja, bikin function, otomatis kan lebih kecil gitu. Nah, itu salah satu keunggulan kalau pakai framework, nggak akan banyak makan space gitu. Jadi satu file bisa isinya banyak, tapi itu secara virtual oleh si browsernya dianggap sebagai sebuah file, padahal itu sebuah function gitu. Ya. Jadi satu gitu, Pak. Iya, jadi satu. Bisa. Ya misalnya kita mau bikin aplikasi nih, tapi saya cuma satu nih controllernya, fungsinya banyak, ya bisa aja kayak gitu. Nggak masalah. Cuman biasanya kalau udah kompleks aplikasinya, kitanya pusing sendiri biasanya. Ini controller buat apa ya? Ini function buat apa? Jadi biasanya kita beda-bedain. Misalnya controller untuk login, ya khusus gitu untuk login. Atau controller khusus untuk admin, kan biasanya kalau login tuh ada ininya ya, ada apa levelnya gitu kan. Level admin kontrolnya khusus gitu. Terus misalnya level mahasiswa ya kontrolnya khusus. Supaya pas waktu kita editing tuh kelacak. Oh iya ini punya siapa gitu. Kadang bisa aja sih satu controller terus fungsinya banyak bisa. Yang penting kita bisa nge-manage-nya aja. Nah, kalau nggak bisa ya repot ya gitu. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, saya buka slide-nya lagi ya. Ini yang tadi saya jelaskan ya, yang kita tadi rubah ya. Terus function index, ini welcome message-nya yang tadi perintah untuk membuka view. Terus ini settingan yang harus diatur seperti default controller di file routes. Terus ada autoload ya, ini aja nih library helper sama model. Terus ada config. Nah, config ini base URL-nya aja. Nah, lalu database. Nah, database yang diatur ini localhost, username, password, sama database. Nanti kalau kita udah ada database-nya harus ditulis database-nya. Nah, si database-nya itu dipanggil oleh model. Lalu ini yang roots yang tadi. Nah, sebetulnya sudah sampai sini sih materi kita. Makanya sekarang kita lebih ke diskusi. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sudah pada nyoba belum itunya yang tadi? Untuk merubah-rubah tadi? Semuanya udah nyoba? Udah, Pak. Udah ya.
Nah, oke. Untuk minggu depan ya, untuk minggu depan itu kita akan mulai bikin aplikasi kecil-kecilan ya, aplikasi sederhana lah, aplikasi sederhana. Tapi Wih, nggak mungkin nggak akan cukup waktunya sampai satu semuanya gitu ya, karena harus dijelasin dulu nih controller gimana cara bikinnya, perintahnya seperti apa. Jadi mungkin bertahap nih, controller dulu, controller dengan view, terus cara bikin view, cara bikin model, jadi nanti akses database gitu ya, sampai nanti bisa terkoneksi dengan database, terus bisa nampilin data gitu. Nanti ada perintah-perintahnya. Nah, sebetulnya itu aja sih yang akan kita bahas. Untuk saat ini sebetulnya sampai sini aja ya, supaya agak bisa kekejar lah pemahamannya dulu. Ada perbedaan antara PHP native dan PHP yang ada di framework gitu. Itu aja sih targetnya sebenarnya ke sana, supaya oh ya ada gambaran nih kalau PHP native harus berupa file, tapi kalau CI ya function, mainannya function gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada kendala nggak waktu nginstalnya? nggak ada Pak Nggak ada. kalau waktu installnya mah. Cuman masih belum bisa ngebedain yang native Pak. Native ya. Ya, ya maksudnya kalau native itu lebih ke file lah. Misalnya ya kayak tadi nih. Misalnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di file baru. Saya mungkin harus bikin file baru. File baru di sini. Harus di save dulu. Ini nggak akan saya masukin ke folder CI-nya, tapi saya bikin folder baru, misalnya PHP. Gitu ya, PHP native. Nah, kalau PHP native kan di sini biasanya index gitu kan, index.php. Nah, itu kan. Lalu di sini misalnya HTML. Misalnya di sini kita tulis PHP native lah. Save. Karena kan dipanggil nih di browsernya. Nah, kita panggil. Kalau tadi kan CI, berarti di sini kan panggilnya berarti PHP ya, PHPN. Nah, PHP native. Nah, gini kan ya. Itu bedanya ya, kalau PHP native dia juga ada indeks gitu kan. Secara default indeks PHP bisa ditulis bisa enggak gitu. Kalau ini kalau PHP native dan CI sih hampir sama kalau gini. Cuman dia berupa file. Nanti si native ini, si PHP ini kalau misalnya kita mau bikin login gitu, apa tampilan login ya berarti kan kita bikin sini benar-benar dari nol nih kita bikinnya. Kita bikin form misalnya ya, kita bikin form, terus bikin apa editornya, edit text-nya ya, edit box-nya, benar-benar apa ya benar-benar dari nol gitu. Sementara kalau dari CI itu ada library yang sudah jadi gitu. Bahkan kalau nanti kita urusannya dengan tampilan kan nanti kita satuin dengan admin LTI ya. Kalau admin LTI kan itu framework juga tapi framework Bootstrap itu lebih mudah lagi untuk ngebangun tampilan. Cuman kalau PHP native ini ketika kita apa namanya bikin supaya si security-nya bagus gitu. Misalnya pakai script pengacak gitu ya, pengacak gitu ya, script pengacak untuk atau script enkripsi untuk simpan ke database. Itu kan harus kita ketik semuanya di sini. Si perintahnya kayak gimana, logikanya seperti apa, khusus untuk satu security. Sementara kalau di apa namanya, ada yang baru masuk ke orang. Nah, sementara kalau di CI perintah-perintah seperti untuk security, untuk enkripsi itu tinggal panggil library-nya aja.
Berbeda dengan yang native. Kalau native kita harus bikin satu file itu yang berisi tentang script-nya gitu ya, script tentang si security-nya gitu. Sementara kalau di CI enggak, udah disediakan. Nah, itu sedikit gambarannya. Terus kalau di sini misalnya mau ngebuka file itu kan pakai tag ya, href gitu kan. Href misalnya apa nama filenya gitu kan. Nah, di CI juga sama, apa nama filenya gitu. Cuma dia sistemnya nggak pakai file, sistemnya pakai nama function gitu. Nanti ada tekniknya lah. Ada beberapa perbedaan signifikan antara URL yang ada di PHP native seperti ini kan, PHP native ini langsung mengacu ke filenya gitu. Ada juga kalau di CI itu dia mengacu ke controllernya supaya dia ngeload si view-nya. Tapi perintah-perintah seperti di PHP native itu digunakan semuanya oleh CI. Itu sebabnya kenapa kita harus paham dulu si PHP native. Jadi tahu dulu referensi tentang PHP native. Misalnya minimal seperti perintah untuk membuat form untuk HTML ya, form HTML, terus dari HTML dia akan ngeparse ke file yang sebelum berikutnya pakai perintah seperti post atau get. Nah, itu berlaku juga di CI gitu. Jadi kalau kita nggak paham di situnya juga agak susah. Makanya di PHP native-nya juga harus ada referensi. Jadi kalaupun kita lupa, ya buka-buka dikit lah referensi di PHP itu apa. Kemarin kan saya udah bagikan ya si referensinya. Jadi itu sebagai pegangan aja, sebagai pegangan. Oke, terima kasih Pak. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nyoba latihan? Bikin tabel? Atau cukup aja? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya sudah. Kayaknya udah pada capek nih. Ya, oke lah. Mungkin kuliah kita cukup dulu deh ya. Sampai di sini dulu. Sekarang saya mau screenshot dulu nih untuk untuk absensi kehadiran di Wastu Digital. Screenshot dulu ya. Saya mau nanya itu, Pak. Oh, ada yang mau nanya? Oke, silakan. Sebelum screenshot. Oke. Ayo. Gimana? Enggak, Pak. Gimana? Oh, nggak jadi, Heri. Kok nggak jadi? Iya. Oke, sebentar. Partisipannya. Ya, oke, siap ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, tes dulu. Oke, satu lagi yang di page berikutnya. Ini yang page 1. Sekarang ke page selanjutnya. Nah, 1, 2, 3. Ya, oke, cukup. Udah semua nih keambil. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang controller, view, model, lalu latihan juga bikin aplikasi sederhana. Nah, ya nanti ada latihan-latihannya supaya bisa lebih paham tentang CI. Nah, baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama saya close Terima ya. kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.